Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah muslimin muslimun RW 16 rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib yang baru saja kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi lantaran turunnya rahmat dan ridhonya untuk kita dan keluarga kita. Amin. Bapak Ibu jamaah muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah juga malam hari ini kita masih diperkenankan untuk melanjutkan taklim kita. Dan malam hari ini kita masuk pada penghujung dari bab wudu. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita bisa meningkatkan kualitas wudhu kita tentunya. Karena dari awal niat kita taklim ini yang pertama melaksanakan perintah Rasulullah bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim perempuan maupun laki-laki. Kemudian yang kedua, dengan ilmu itu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya tentunya untuk mencapai derajat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah RW 16 rahimakumullah. Kita lanjutkan bab tentang wudu kemarin ya. Ini kemarin sudah sampai pada doa sesudah wudu ya. Famangkola barang siapa yang berdoa hadhihi da'awat dengan beberapa doa ini, yang dimaksud di sini adalah doa mulai kita membasuh kedua tangan ya. Kemudian menghirup air ke hidung atau istinsyak, kemudian membasuh wajah, basuh sebagian tangan, kemudian bagian dari rambut, telinga dan kaki. Kalau doa-doa itu kita baca semua, insya Allah. Pamangkola barang siapa yang berdoa hadhihi da'awat dengan doa-doa ini fi wudu'ihi di dalam wudu nyaman. Kharajat maka keluar khotoyahu dosa-dosanya man min jami'atihi dari semua anggota tubuhnya, dari sekujur tubuhnya. Dosa-dosa dari sekujur tubuh kita, mulai dari dosa tangan, dosa penglihatan, telinga, sampai doa yang tidak, dosa dari tubuh kita yang tidak nampak, yaitu dosa hati kita, insya Allah dihapus karena doa-doa yang kita baca dalam wudu kita. Kharajat maka keluar khotayahu dosa-dosanya man min jami'i dari sekujur tubuhnya man. Wa hutima dan disestempel ala wudu'i pada wudunya man bi khatimin dengan stempel wa rafa'a lahu tahtal ars, kemudian diangkat, diaturkan, ditaruh di bawah arsy-Nya Allah. Kalau sudah demikian, harapan kita tentunya diterima. Bukan lagi harapan, kalau itu kita bisa benar-benar ikhlas dalam melaksanakan, Allah sudah memastikan diijabah. Ud'uni astajib lakum. Kita kalau berdoa itu jangan ragu-ragu. Mantep. Kalau ada keraguan sedikit pun, bagaimana dawuhnya Rasulullah bahwasanya dalam hadis qudsi itu ana ma'adzunna abdi, bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hamba itu yakin doanya diterima, Allah pasti menerima. Jadi yang penting dalam berdoa itu mantap ya. Wa rafa'a lahu tahtal arsy, diangkat di bawah, diaturkan di bawah arsy. Falam yazal dan tidak henti-hentinya wudu tadi, tidak henti-hentinya yusabihullahu, memuji atau bertasbih kepada Allah, wa yuqaddisahu dan mensucikan Allah, wa yuktabu dan dicatat lahu bagi man thawaba dzalika ila yaumil qiyamah. Pahalanya itu tasbihnya wudu kita itu dan mensucikannya wudu kita kepada Allah, itu pahalanya terus mengalir pada kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi inilah keutamaan apabila kita setiap basuhan atau setiap gerakan dalam wudu kita
kita iringi dengan membaca doa ya. Jadi setelah ini nanti sebagaimana acara kita sebelum-sebelumnya, setiap akan mulai atau setelah acara selesai kita baca bersama-sama. Insya Allah dengan begitu lama-lama akan terbiasa, akan hafal dengan sendirinya. Kalau sudah hafal, mohon ya sebisa mungkin dipraktekkan ya. Karena ilmu yang tidak dipraktekkan itu sia-sia bagaikan pohon yang tidak berbuah ya. Apa gunanya kita menuntut ilmu kalau tidak kita praktekkan? Meskipun tanpa kita praktekkan pun itu sudah berpahala ya. Tapi alangkah baiknya karena buahnya ilmu itu adalah amal ya. Ilmu bila amalin, ilmu yang tidak didasari, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Sebaiknya al amalu bila ilmin, amal yang tidak didasari dengan ilmu, kasir jen bila duhnin, bagaikan lampu lentera tanpa minyak, nggak akan nyala ya. Kemudian sebagai penghujung ini wajtanib, dan menjauhilah, jauhilah, hindarilah ya. Fi wudu'ika, di dalam wudu'mu sab'an 7 perkara. Jadi dalam wudhu kita itu hendaknya menjauhi 7 hal ini. Ini sebagai apa istilahnya itu warning ya. Yang pertama, la tangfadu yadaika, jangan engkau mengibaskan tanganmu, kedua tanganmu, fatarsha, maka akan memercik air. Maksudnya waktu jangan dikipat-kipatkan ya. Waktu ini mengambil air juga jangan dikipas-kipaskan. Ini karena inilah Islam itu menjaga betul lingkungan supaya lingkungan sekitar itu tidak menjadi jembrek apa becek lah ya. Jadi pokoknya persis seperti di videonya Habib, benar-benar air itu nggak ada sampai mercik kemana-mana ya. Jadi hendaknya jangan sampai mengibaskan tangan-tangan kita, termasuk sudah wudhu biasanya habis ini ya gini-gini itu nggak boleh ya. Alasannya untuk mengeringkan atau apa. Intinya jangan sampai mulai setiap membasuh gerakan wudhu sampai selesai wudhu, hendaknya jangan sampai mengibas-ibaskan, karena justru tetesan air wudhu itu nanti yang melunturkan dosa-dosa kita ya. Fatarsal maka menjadi memercik atau nyiprat-nyiprat airnya. Kemudian yang kedua larangannya wala tamu roksaka, jangan menampar kepalamu wa wajhaka, dan wajahmu bil ma'i latoman, dengan tamparan air. Maksudnya waktu membasuh muka ya. Jadi kan ada orang yang plek. Jadi sampai menamparkan sampai muncrat-muncrat. Jadi sebaiknya ya pelan, air tampung kemudian plek. Ya. Tampung lagi. Begitu juga saat membasuh kepala, jangan sampai kipat-kipat. Padahal kepala itu kan hanya diusap. Namanya diusap itu ya pokoknya tangan dibasahi kemudian diuluskan gini. Persis kayak Habib itu Umar memberi contoh ya. Jadi dibasahi. Dan kalau namanya mengusap tidak harus kelebus ya. Yang penting basah. Karena mengusap beda dengan membasuh. Kalau membasuh itu harus diguyur. Kalau mengusap pokoknya tangannya tangannya dibasahi, setelah itu diusapkan. Perlunya apa? Terutama untuk ibu-ibu karena ujung mukena biasanya kan hitam atau berjamur ya. Itu karena kebiasaan waktu membasuh kepala atau bagian rambut terlalu basah sehingga membekas di ujung mukena ya. Biasanya ada hitam-hitam kayak apa jamuran ya. Jadi ini perlunya, yang penting tangan dibasahi kemudian diusapkan. Ini namanya mengusap ya. Jadi tidak harus piuk-piuk air itu sampai basah kepala, enggak ya. Yang penting ujung jari ini temukan, dibasahi kemudian dibalik ke depan, kemudian kalau Habib itu malah ini bagian samping ini juga dibasahi 3 kali ya. Kemudian yang ketiga larangannya wala tatakallam fi asna'il wudu. Ini ya. Jangan berbicara di tengah-tengahnya wudu ya. Jadi ini perhatian bagi kita, juga kita ajarkan kepada anak cucu kita. Seandainya wudu, karena wudu itu ibadah. Jangan sampai di tengah-tengah ibadah itu kita berbicara, apalagi hanya urusan sepele, urusan dunia ya. Karena Rasulullah itu wanti-wanti betul kalau dalam ibadah, apalagi dalam masjid atau di musola, ini mengingatkan kembali pada kita ya. Fala yatakallamu bi kalami dunya fil masjidi
abghatallahu amaluhu arba'ina sanah. Barang siapa berbicara di dalam masjid urusan dunia, maka Allah menghapus amal ibadahnya selama 40 tahun. Ya. Jadi dalam tengah-tengah ibadah, hendaknya jangan diselingi dengan bicara apapun. Fokus di ibadah. Ya. Karena hubungannya dengan ini nanti ya. Kekhusyuan itu perlu di dalam hal ibadah, termasuk dalam wudhu. Itu ini nanti ada hadis di akhir pertemuan ini nanti. Insya Allah ada hadis yang menerangkan bagaimana hendaknya kita itu saat wudhu ya. Harus selalu ingat supaya Allah juga mensucikan jiwa raga kita. Kalau kita tidak mengingat Allah saat wudhu kita, maka Allah hanya mensucikan bagian yang dibasuh, yang kena air saja ya. Jadi wala tatakallam, dan jangan berbicara fi asna'il wudhu, di tengah-tengah wudhu ya. Kemudian yang keempat, wala tazid, dan jangan menambah atau jangan berlebihan fil husli, di dalam membasuh ala salasi marat, melebihi 3 basuhan ya, atau 3 usapan. Jadi dalam hal membasuh atau mengusap anggota tubuh dalam wudhu kita, jangan lebih dalam penggunaan air, atau jangan lebih dari 3 kali. Wala taksir, dan jangan berlebihan juga sobbal ma'i, di dalam menuangkan air min ghairi hajatin, di luar keperluan. Jadi waktu membasuh atau mengusap menggunakan air waktu wudhu hendaknya secukupnya ya. Jangan sampai berlebihan. Bi mujarradil waswasi, hanya karena waswas. Dan ini biasanya saat waswas ini memang sulit ya. Karena falil muwaswasina, karena bagi orang yang punya penyakit waswas, syaitonun yal'abu, di situ setan mempermainkan kita. Jadi memang sulit karena setan itu mengalir dalam tubuh kita seiring aliran darah. Ya. Jadi sulit dihindari. Makanya kadang kita sudah khusyuk, tahu-tahu hilang. Ya. Karena setan itu selalu menggoda dalam dada kita, waswasil khannas itu ya. Jadi falil muwaswasina, maka bagi orang yang punya penyakit waswas, syaitonun yal'abu bihim. Setan itu mempermainkan muwaswasin, orang yang punya penyakit waswas. Yuqalu, setan yang menggoda orang saat wudhu, lahu al-walhan, disebut setan walhan. Setan itu ada 7 kalau tidak salah namanya. Di antaranya yang suka menggoda orang yang wudhu, ini walhan. Ada juga setan yang pekerjaannya dalam rumah tangga itu supaya suami istri bertengkar, bercerai. Ada juga itu ya. Jadi setan itu macam-macam sesuai dengan namanya. Sementara yang tugasnya menggoda orang yang wudhu, di sini namanya walhan. Makanya kalau punya anak atau cucu jangan sampai diberi nama walhan ya. Seakan-akan keren bahasa Arab, tapi ternyata nama salah satu setan. Jadi ini perlunya kita belajar ya. Nomor 6-nya larangan waktu wudhu. Wala tatawaddu, dan jangan wudhu engkau bil ma'il musyammas, dengan air yang kena panas matahari langsung ya. Air musyammas ya. Misalnya ada kolam kok sampai berubah warnanya, apalagi kalau disentuh kok panas sampai kehijau-hijauan, itu sudah enggak sah untuk pakai wudhu ya. Kecuali kalau memang mengalir ya. Lalu bagaimana kalau kayak di mana mata air panas itu? Tong mana? Ini? Tak bisa hujan ini. Cangar. Kalau itu memang alami, dasarnya hangat, itu boleh dipakai. Gitu. Yang tidak boleh itu kalau misalnya menggenang kemudian kena panas sehingga saatnya tengah hari disentuh kok panas. Itu tidak boleh. Karena intinya Islam itu sangat peduli dengan kesehatan. Kalau saat itu kita gunakan akan berpengaruh pada kulit ya. Pori-pori kita akan rusak ya. Karena itu tadi di luar suhu normal airnya. Jadi wala tatawaddu, jangan kau berwudu bil ma'il musyammas, dengan air yang kena panas matahari ya. Kemudian yang ketujuh, wala minal awani sofriyati, jangan berwudu memakai wadah dari kuningan. Sofriyah dimaksud sofar itu kuning, sofriyah kuningan. Ada yang mengartikan emas dan perak ya. Jadi jangan sampai memakai wadah untuk wudhu itu dari emas atau
tempayan atau apa? Gentong terbuat dari emas atau perak ya. Karena tidak diperbolehkan. Wahdi sab'ah, adapun yang 7 macam ini makruhatun, dimakruhkan fil wudu'i, di dalam wudu, wa fil khabari, dan di dalam sebuah hadis. Nah ini hadisnya ya. An-naman, sesungguhnya orang zakarallaha, yang zikir, yang ingat kepada Allah, inda wudu'ihi, ketika wudu nyaman, taharallahu, maka Allah mensucikannya, jasadahu, jasad nyaman, kulahu, seluruhnya. Jadi inilah kelebihannya apabila saat kita wudu selalu ingat pada Allah. Jadi tidak menyelingi dengan perkataan lain, tidak berbicara dengan perkataan lain selain ingat kepada Allah, maka Allah akan mensucikan seluruh tubuh kita, jasadahu kullahu. Wa man lam yadhkurillah, barang siapa yang tidak ingat pada Allah, lam yatahhar, maka Allah tidak akan mensucikan minhu, darinya, illa ma asabahu, kecuali anggota tubuh yang terkena alma air ya. Kecuali hanya yang terkena air yang disucikan oleh Allah ya. Jadi sebagaimana waktu wudu ya, kalau kita membasuh tangan tapi tidak disertai dengan doa, maka ya, bagian tubuh waktu itu hati kita tidak ingat pada Allah, maka yang disucikan oleh Allah hanya bagian yang terkena tangan, tapi yang terkena air ya, maaf. Tapi saat kita wudu, mulai dari ini ya, mencuci tangan, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung, sampai seluruhnya, sampai selesai hati kita selalu ingat Allah, maka Allah akan mensucikan seluruh tubuh kita. Bahkan kalau diiringi dengan doa, tadi disebutkan sebelumnya, kharajat khotoyahu min jami'atihi, maka keluarlah seluruh dosa-dosanya dari sekujur tubuhnya, bahkan termasuk yang tidak nampak, yaitu dosa hati kita. Justru dosa hati kita itu yang sulit untuk kita deteksi ya. Jadi inilah materi tentang wudu telah selesai. Yaitu adalah sama-sama kita cicil ya, kita hafalkan satu persatu. Mudah-mudahan nanti setelah hafal kita bisa mengamalkannya dalam wudu kita ya. Mulai dari ketika membasuh tangan ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. 3 kali ya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Sekali lagi ya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Moga bareng-bareng. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Itu ya waktu membasuh kedua tangan sebelum wudu ya. Bukan waktu kita wudu. Jadi perlunya sebelum wudu itu kita basuh, barangkali ada hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalnya kalau bapak-bapak mungkin kena cat atau kena getah ya. Sehingga perlu kita cuci, kita kontrol, jangan meniti-niti, istilahnya ta'ahad ya. Jangan sampai ada benda atau bekas yang bisa menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Termasuk ibu-ibu mungkin yang terbiasa memakai kutek, tapi yang kutek bukan dari acar ya. Dari pacar ya, kalau dari pacar itu enggak apa-apa karena nembus air itu tembus ya. Kutek yang kimiawi itu ya, jadi mestinya dikerok dikit, dikerok dulu ya. Jadi perlunya itu. Jadi cuci tangan waktu sebelum wudu itu diiringi dengan doa tadi ya. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Insya Allah 3-4 kali pertemuan nanti apa ya. Jadi 2 poin ya. Yang kedua membasuh hidung ya, menghirup air ke dalam hidung ya. Allahumma arifni raihatal jannah. Nah, ini mudah ini ya. Allahumma arifni raihatal jannah. Allahumma arifni raihatal jannah.
Monggo sendiri. Arifni raihatal jannah. Ya Allah, hembuskanlah aroma wewangian surga ke dalam hidungku. Ya. Jadi intinya Allahumma arifni raihatal jannah itu, ya Allah hembuskanlah padaku wewangian atau aroma wewangian surga. Ya. Jadi inilah salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, mulai dari wudhu ya. Nanti setelah ini mandi, mohon kepada Bapak Ibu yang punya anak atau cucu ya, yang menjelang balik atau yang menjelang nikah, monggo diajak beserta ini. Karena ini bab wudhu ini perlu sekali bagian dari bersuci ya. Untuk minggu depan, monggo yang punya bapak yang menjelang atau yang sudah balik, syukur-syukur yang sudah menjelang menghadapi masa pernikahan ya. Karena saya yakin selama ini bahkan wudhu mandi kita pun belum tentu sesuai dengan yang diajarkan di dalam kitab ini nanti ya. Jadi untuk itu di samping kita memperbaiki mandi kita, kita ajak anak cucu kita ajarkan kepada mereka, ini loh mandi yang sesuai dengan syariat, mandi jinabat ya. Yaitu monggo kita ajak anak cucu kita yang sudah dewasa, apalagi yang sudah mau menikah. Karena nanti yang laki-laki hendaknya harus mengajarkan kepada istrinya ya. Jadi untuk itu monggo ini menjadi perhatian kita bersama. Kita ajarkan kepada mereka supaya benar-benar saat nanti sudah menjalani kehidupan rumah tangga, saat dia mandi jinabat betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat. Ya.